Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar teman-teman semuanya? Bertemu lagi dengan saya di channel Mahkota Hati. Seperti biasa ya, saya tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala buat teman-teman semuanya dimanapun kalian berada. Semoga Allah selalu berikan kesehatan, kemurahan rezeki, hidup barokah, hidup berlimpah, hutang dilunaskan. Yang saat ini punya hajat apapun itu, mau hutangnya lunas, rezeki lancar, pokoknya semuanya insya Allah saya doakan yang terbaik buat teman-teman semuanya. Oh iya ya, nanti malam kita udah malam takbir insya Allah ya. Kita tinggal nunggu keputusan pemerintah. Nah, hari ini saya ingin bahas tentang amalkan satu amalan ini di malam takbiran ya, di malam takbiran. Insya Allah amalan ini ketika kita lakukan, ini bisa membuat hati kita itu lebih yakin ke Allah, lebih pasrah ke Allah, yang itu efeknya nanti bisa Anda rasakan, bisa membuka peluang keajaiban yang Anda harapkan saat ini. Itu insya Allah. Tapi sebelum kita ke materi, seperti biasa ya, saya tetap ingatkan buat teman-teman semuanya, yuk jangan lupa bersyukur. Tetap selalu saya ingatkan, jangan lupa bersyukur. Di kondisi apapun, lagi banyak masalah, lagi banyak hutang, kondisinya saat ini walaupun tertekan sudah mau lebaran, kemudian bahkan banyak tuh yang WA ke saya, yang japri ke saya, Pak Ustadz, lebaran tahun ini saya rasanya benar-benar sulit, benar-benar terpuruk, tapi saya berusaha untuk menikmati itu. Ya pokoknya saya doain dah, yang hari ini tuh benar-benar terpuruk, kemudian kondisinya lebaran tahun ini tuh nggak enak, nggak seperti biasanya karena apa ya, terasa capek mikirin hutang. Insya Allah saya doakan yang terbaik buat teman-teman semuanya. Tetap sabar, tetap nikmati saja, percayalah Allah lebih tahu dari diri kita. Baik teman-teman semuanya, seperti yang saya katakan di awal tadi, amalkan cara ini, lakukan cara ini di malam takbiran, di malam takbiran ya, di malam takbiran ketika jam-jam terserah deh, jam 9 atau di atas jam 12 atau bisa setelah tahajud. Kalau saya biasanya ngamalkan ini, cara ini itu di akhir malam selesai tahajud. Sebenarnya bukan hanya di malam takbiran saja, tapi di lain-lain malam pun, artinya di malam selain takbiran itu saya juga kerjakan ini. Insya Allah ketika Anda amalkan ini benar-benar terasa ya, terasa, kemudian benar-benar bisa membuat hati dan pikiran Anda itu merasa lega dan merasa yakin bahwa Allah itu menolong Anda, Allah itu melihat Anda, Allah itu benar-benar menjaga Anda, Allah itu benar-benar melindungi Anda, dan Anda benar-benar yakin bahwa insya Allah Allah itu pasti menyelesaikan masalah Anda, melunasi hutang-hutang Anda. Kenapa? Karena ini secara pengalaman. Selalu saya katakan ya bahwa di YouTube saya itu kan yang saya bahas itu ya pengalaman-pengalaman saya, makanya insya Allah teman-teman itu pasti merasakan banyak yang setuju dengan apa yang saya sampaikan. Kenapa? Karena semua itu pengalaman. Nah, hari ini juga saya ingin sampaikan sesuai pengalaman yang saya rasakan. Momen-momen di malam takbiran itu benar-benar saya gunakan ya. Saya gunakan untuk merenung, untuk mengevaluasi, selain mengevaluasi ibadah, juga mengintrospeksi diri kita. Mengintrospeksi, merenungin kesalahan-kesalahan, dosa-dosa yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala, baik yang secara sadar ataupun tidak sadar, secara lahir ataupun secara batin gitu ya. Itu saya lakukan selalu setiap tahun. Itu saya lakukan sebelum saya kasih caranya, saya jelaskan dulu ya. Itu saya lakukan dulu ketika di tahun-tahun 2012 awal. Itu kan saya selalu bilang bahwa saya mau mulai riyadhah itu di tahun 2012. Mengenal ilmu sholawat, kemudian istighfar, riyadhah, tahajud dan segala macamnya. Rangkaian-rangkaian ibadah yang saya amalkan saat ini itu saya kenalnya tahun 2012. Nah, dari tahun 2012 itu setiap tahun malam lebaran, malam takbiran itu saya gunakan momen ini. Momen ini saya amalkan cara ini yang seperti saya katakan tadi bahwa benar-benar powerful cara ini. Benar-benar bisa membuat hati kita itu lebih pasrah, lebih ikhlas, lebih ridho atas apapun yang terjadi pada diri kita. Jadi buat teman-teman semuanya yang saat ini sedang tertekan masalah utang, kebingungan, kecemasan, itu sebenarnya faktornya kenapa keajaiban pertolongan Allah itu belum datang, itu bisa jadi disebabkan karena kita itu belum menerima, belum sabar, belum ridho, belum ikhlas untuk menerima segala ketetapan yang terjadi pada diri kita. Kita harus yakini dan pahami bahwa sesuatu apapun yang terjadi pada diri kita itu sudah kehendak dan takdir Allah. Kalau saat ini Anda itu banyaknya hutang disebabkan karena tertipu, kemudian karena alasan apapun, ya mau tidak mau Anda harus mengikhlaskan itu semua, mau tidak mau Anda harus menerima, harus ridho dengan segala ketetapan yang Anda lakukan, yang terjadi pada Anda saat ini.
Kan ada tuh teman-teman juga yang WA tuh gara-gara ditipu temennya atau orang lain, akhirnya dia menanggung hutang dengan jumlah yang banyak, akhirnya pun dia dipermalukan dan segala macamnya. Ada juga dia berhutang tuh ikut berbisnis atau investasi, tiba-tiba ditipu. Ada juga, pokoknya banyak hal yang sebabkan Anda itu tertekan, akhirnya terjebak masalah hutang itu banyak. Tapi saya ingatkan lagi bahwa masalah apapun yang Anda alami saat ini, apapun itu, mau hutang, mau kesulitan rezeki dan segala macamnya, ingat, pahami semua itu sudah takdir dan izin Allah, yang itu adalah yang terbaik untuk diri kita. Ingat ya teman-teman semuanya, bahwa Allah itu nggak pernah menzolimin kita, nggak pernah. Allah tuh sayang sama kita. Allah kasih kita kesulitan, Allah kasih kita pokoknya Allah itu membuat hidup kita tuh sulit, membuat hidup kita tuh tertekan. Tujuannya satu, supaya kita belajar menerima, belajar ridho atas segala ketetapan yang Allah tetapkan, yang Allah tentukan. Allah itu ingin mendidik kita, mengajari kita, mengkader kita supaya menjadi hamba Allah tuh yang kuat, yang sabar, yang ridho. Itu teman-teman saya, itu pahami supaya kita ini bisa lebih legowo, supaya kita ini bisa lebih ikhlas dalam menjalani kehidupan ini. Kalau kita nggak ikhlas, kalau nggak kita nggak ridho, yang terjadi apa? Kita dendam, kemudian kita buruk sangka sama Allah, kemudian kita juga jadi nggak yakin sama Allah, nggak mau doa sama Allah. Kan berkali-kali saya sampaikan bahwa dunia ini tuh yang atur itu Allah. Mau nggak mau, suka tidak suka, apapun yang kita alami saat ini, kita harus menjalani itu semua. Dan percayalah bahwa kesulitan yang kita alami itu Allah sudah ukur dan dipastikan kita mampu. Nah, maka kembali ke materi awal itu ya. Maka hari ini saya ingin bagi kepada teman-teman semuanya, lakukanlah cara ini di malam takbiran ini, yang insya Allah itu benar-benar bisa membuat hati kita ridho, ikhlas, pasrah, yakin akan pertolongan Allah. Kemudian membuat diri kita semakin semangat lagi, semakin memahami lagi bahwa sebenarnya diri kita ini itu Allah yang kendalikan. Nah, sekarang caranya bagaimana? Seperti saya katakan tadi di awal ya, lakukan cara ini bisa jam-jam 9 malam gitu ya, selesai sholat isya. Bisa juga pokoknya antara jam 9 sampai menjelang subuh gitu. Ini buat teman-teman semuanya yang belum terbiasa ya. Kalau yang sudah terbiasa mungkin nggak kaget lagi cara ini. Nah, apa yang kita lakukan? Apa yang kita amalkan? Yang kita amalkan adalah memaafkan semua orang, termasuk memaafkan diri kita sendiri. Nah, itu kuncinya teman-teman semuanya. Makanya selalu saya sampaikan bahwa ketika Anda punya banyak masalah, jangan deh coba menyalahkan orang lain. Bolehlah kita salahkan hanya sekedar saya, tapi tarik diri kita. Apa yang sudah kita lakukan? Kesalahan apa yang sudah kita berbuat? Nah, sama halnya dengan ini. Maafkanlah semua orang di malam takbiran itu. Anda benar-benar merenung, Anda benar-benar mengintrospeksi diri. Caranya seperti ini, boleh ikutin cara saya. Dan sampai saat ini tetap saya lakukan. Bahkan bukan hanya malam takbiran saja, tapi di akhir di akhir malam, artinya setelah sholat tahajud. Nah, caranya adalah kerjakan sholat tahajud sebelum subuh ya. Ambil waktu 1 jam sebelum subuh. Itu saya biasanya kerjakan tahajud tuh 1 jam sebelum subuh. Kenapa? Supaya bisa langsung sholat subuh ya. Karena kalau 2 jam atau 3 jam sebelum subuh tuh takutnya ngantuk, nanti ketiduran subuhnya kelewatan. Saya tetap lakukan 1 jam sebelum subuh. Nah, lakukan sholat tahajud 8 rakaat ya, tambah witir 3 rakaat. Setelah itu, Anda jangan minta apapun kecuali Anda minta ampun sama Allah. Caranya gini, kita urutkan dari awal ya. Sholat tahajud itu kan 8 rakaat ya, boleh 2 rakaat, boleh 4 rakaat, boleh 8 rakaat gitu. Pokoknya 2 jumlahnya 8 tambah witir 3. Nah, 2 rakaat pertama selesai Anda salam, jangan langsung berdiri atau jangan langsung melakukan 2 rakaat selanjutnya, jangan. Selesai Anda 2 rakaat pertama, Anda duduk merenung. Apa yang Anda lakukan situ? Anda istighfar 3 kali atau 7 kali, kemudian Anda merenung, Anda maafkan orang yang pernah menyakiti. Maafkan siapapun tuh. Kalau Anda pernah ditipu teman, pernah ditipu sahabat, pernah ditipu siapapun tuh sehingga membuat Anda jadi terpuruk, maafkan dia. Katakan, ya Allah,
Malam hari ini hamba ikhlas, hamba ridho lahir batin untuk memaafkan teman hamba yang sudah menyakiti, sudah menipu, sebut namanya bila perlu. Mohon ya Allah berikan keluasan hati, kekuatan hati hamba untuk bisa memaafkan si fulan, memaafkan sahabat. Anda beristighfar, hamba ikhlas dan hamba ridho ya Allah maafkan. Maafkan teman-teman semuanya itu. Maafkanlah pokoknya semua hal orang-orang yang pernah menyakitin Anda. Itu rakaat pertama ya, 2 rakaat pertama. Kemudian 2 rakaat yang kedua setelah Anda salam, jangan bangkit. Maafkan orang-orang yang pernah Anda sakiti. Maafkan. Kita ini manusia pasti banyak salah. Secara sadar atau tidak sadar pernah menyakitin teman, orang tua, apalagi pernah menyakitin orang tua ya. Itu benar-benar Anda merenung, Anda istighfar 3 kali, kemudian Anda katakan dalam hati, ya Allah, malam takbiran ini hamba buka hati hamba ikhlas ya Allah. Maafkan orang-orang yang pernah hamba sakiti ya Allah, muliakan hidupnya ya Allah, bahagiakan hidupnya ya Allah, angkat derajatnya ya Allah. Doakan terbaik orang-orang yang pernah Anda sakiti. Doakan yang terbaik. Doakan teman-teman semuanya. Insya Allah ketika kita mendoakan orang lain, doa itu akan balik kita. Kemudian 2 rakaat yang ketiga, Anda doakan orang-orang yang pernah menyakitin Anda secara langsung. Misal nih, kalau di 2 rakaat pertama tadi kan memaafkan orang-orang yang sudah menipu Anda gitu, artinya akan menyakitin gitu ya. Mungkin dia tidak menyakiti itu tidak secara langsung, tidak memaki-maki, bukan bentuk omongannya, tapi mungkin ya selesai kita ada ditipunya, kita berbentuk uang, kemudian dia kabur, kita kan apa. Nah, di 2 rakaat yang ketiga ini Anda maafkan orang-orang yang pernah yang pernah menyakitin Anda secara langsung. Contohnya ketika Anda dimaki-maki nggak bisa bayar hutang dengan rentenir, dengan siapapun tuh, coba maafkan. Maafkan dan doakan yang terbaik. Ya Allah, si fulan sering menyakitiku, sering memaki-makiku ya Allah, sebabkan karena aku nggak bisa bayar utang, nggak apa-apa ya Allah, malam hari ini hamba maafkan kesalahannya, hamba ikhlaskan ya Allah, berikan kekuatan, bahagiakan hidupnya, muliakan hidupnya, mudahkan rezekinya, doakan yang terbaik. Kalau Anda terasa berat, pelan-pelan, makanya dimulai dengan istighfar, astagfirullah, ampuni ya Allah, astagfirullah, istighfar dulu. Itu 2 rakaat yang ketiga. 2 rakaat yang keempat, nah ini dia 2 rakaat yang keempat, Anda berdoa, katakan sama Allah, ya Allah, jika memang semua kesulitanku ini disebabkan karena dosa dan kesalahanku, ampuni aku ya Allah. Ampuni ya Allah. Nah, jadi itu urutannya, dan itu selalu saya lakukan di akhir tahun ya. Sebenarnya bukan akhir tahun, tiap malam itu saya lakukan. Cuman beda aja, ada urutan-urutan tertentu, dan itu juga saya sarankan buat teman-teman yang ikut kelas Riyadhah, itu ada tata caranya. Juga sama dilakukan di akhir malam setelah tahajud. Jadi ingat, 2 rakaat pertama setelah salam jangan bangkit, tapi doakan dulu orang yang pernah menipu Anda. Uang Anda pernah ditipu, hilang segala macamnya, itu maaf. Yang kedua, maafkan orang-orang yang pernah Anda sakiti. Yang pernah Anda sakitin, siapapun itu maafkan secara lahir batin ya. 2 rakaat yang ketiga, maafkan orang-orang yang pernah menyakitin Anda secara langsung, baik omongan yang sekasar apapun, maafkan itu. Yang kedua, rakaat yang keempat, Anda minta ampun total secara Allah. Ya Allah, jika memang semua kesulitan dan dosaku ini disebabkan, jika semua kesulitan dan keterpurukan hidupku ini, banyaknya hutangku ini disebabkan karena dosa dan kesalahanku, ampuni aku ya Allah. Sudah. Setelah itu Anda sholat witir. Setelah witir, sebelum masuk tahajud, sebelum masuk sholat subuh, Anda beristighfar sebanyak-banyaknya. Anda merenung, Anda introspeksi gimana ibadah Anda, perjalanan hidup Anda, ibadah Anda, kemudian hubungan Anda dengan Allah. Pokoknya semuanya Anda merenung. Istighfar, jangan minta yang lain. Fokus saja minta ampun sama Allah. Fokus saja minta ampun sama Allah. Setelah witir itu menunggu subuh, itu Anda banyakin istighfar aja dengan jumlah yang tidak terbatas. Terserah mau pakai tasbih atau tidak. Kalau saya biasanya enggak, saya itu lebih merenung gini. Astaghfirullahaladzim, ampuni ya Allah, ampuni kedua orang tuaku. Semuanya itu astaghfirullahaladzim. Pokoknya semua itu hanya minta ampunan Allah, gak ada minta yang lain. Coba amalkan teman-temannya semuanya. Saya meyakini kalau Anda benar-benar semuanya itu Anda lakukan secara lahir batin, setelah Anda kerjakan itu, insya Allah Anda akan menjadi orang yang baru. Artinya hati Anda itu lebih plong. Yang tadinya Anda merasa berat sekali untuk memaafkan orang lain, coba amalkan itu di akhir malam setelah tahajud. Kerjakan itu, insya Allah
pelan-pelan hati Anda tuh muncul kebahagiaan, ketenangan, kemudian keyakinan bahwa Allah itu pasti menang. Coba deh amalkan. Saya sudah rasakan tuh. Mudah-mudahan teman-teman semuanya bisa membuktikan ya. Tapi saya meyakini, coba amalkan, insya Allah dengan tenangnya hati, tidak adanya rasa dendam, tidak ada rasanya rasa jengkel lagi terhadap orang, insya Allah keajaiban itu akan mudah datang. Amalkan teman-teman semuanya. Mohon maaf, di akhir video ini saya ucapkan buat teman-teman semuanya minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin ya. Mohon maaf atas segala omongan-omongan saya yang selama ini di YouTube mungkin menyinggung perasaan teman-teman semuanya. Ada hal-hal yang kurang baik, mohon dimaafkan ya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.